Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Iya, pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Susi Ratu Belia di acara podcast kita ya, Tiada Hari Tanpa Karya. Wah, senang sekali hari ini Minan Susi kembali berjumpa bersama ibu-ibu hebat ya, owner Roti Atifa yang ya roti ini sudah tidak asing lagi ya untuk ukuran Kota Bandar Lampung, sudah cukup ngetop, sudah cukup terkenal karena memang rasanya ya sangat luar biasa. Nah, di sini Minat Waria kita akan ngobrol dengan owner Roti Atifa untuk membahas seperti apa sih beliau membuka usaha ini, kemudian sampai saat ini usaha ini juga bertahan di tengah banyaknya kompetitor roti yang ada di Lampung. Ya, kita langsung saja ngobrol. Ini dia narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mbak? Cantik Nama banget. saya Gustin. Gustin aja. Oh, Gustin aja ya. Oke ya. Gustin, pemirsa. Gustin ini adalah teman saya juga ya. Yang saya tahu beliau ini kan tukang tari ya. Tapi sekarang kok larinya di roti-rotian ya. Minan Susi mau nanya sih kenapa dia kok berkhianat dari dunia seni ya kan ke dunia kuliner. Tetapi hidup adalah pilihan ya. Selagi itu memang mendatangkan cuan yang halal, kenapa enggak ya kan? Kita langsung saja ngobrol. Alasan Gustin untuk mendalami produk kue khususnya roti ini apa nih yang melatar belakanginya? Latar belakangnya itu sebenarnya dari tantangan. Kan ceritanya waktu itu saya hamil melahirkan ya, cuti melahirkan itu kan 3 bulan. 3 bulan. Kemudian karena saya biasa beraktivitas kerja swasta, saya di sebuah perusahaan peternakan sapi terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Berangkat pagi pulang malam. Nah terus waktu punya bayi kan saya seharian di rumah gitu ya. Ada saatnya pas bayi tidur kan lama gitu. Saya mau ngapain ya, kok kayaknya gabut gitu kan. Nah terus diajakin sama seorang teman gitu ya. Mbak, di sana ada misalnya kursus dimsum, ada lagi kursus jelly art. Nah saya ikutin tuh kursus-kursusnya sampai suatu hari saya ketemu dengan kursus roti. Yang terpikir sama saya gini waktu itu, kan ini roti itu biasanya toko besar, perlengkapannya besar-besar, mahal-mahal gitu ya. Kok ini ada kursus hands on ya, jadi langsung praktek gitu, rumahan gitu. Saya berpikir, oh coba nih gitu kan, ini kayak pengalaman baru nih buat saya. Ternyata nggak sesusah yang saya bayangin gitu ya. Ternyata dengan perlengkapan yang ada di rumah gitu ya, yang penting ada oven sih ya, itu bisa gitu. Oke, dari situ saya selesai dari kursus itu di rumah saya coba trial. Nah trial itu yang penuh tantangan, ada yang bantet, ada yang gosong, ada yang teksturnya keras, ada teksturnya kering, padahal dengan resep yang sama. Oke, jadi lama-lama saya berlatih untuk handlingnya ya, seperti apa sih sebenarnya pembuatan yang benar gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu tekstur yang saya inginkan. Nah tekstur yang saya inginkan itu akhirnya zaman itu kan saya punya online shop ya. Online shop di waktu itu masih BlackBerry Messenger, pakai BlackBerry pakai BlackBerry. Berarti jadi udah 10 tahun yang lalu lebih ya. Sekitar 10 tahun lalu itu pakai BlackBerry, saya upload. Sebenarnya saya cuma iseng bikin sendiri nih gitu. Kok ternyata banyak yang mau order. Nah, dari situ deh saya udah tertantang, saya ngerasa sukses bikin roti sesuai dengan yang saya inginkan, tekstur dan rasanya, sampai akhirnya kok banyak yang order. Oke, saya terima. Jadi waktu itu sehari ada yang, karena memang sistemnya open PO ya, karena saya kerja, saya nggak setiap hari. Betul. Jadi dulu tuh pagi sampai sore saya kerja, sore sampai pagi saya bikin roti. Segitunya ya. Dalam sebenarnya sih kalau dipikir impian punya toko roti segala macam nggak sebesar itu. Pokoknya saya apa yang terjadi deh udah saya jalani dulu gitu ya. Udah kadung kecemplung gitu. Sampai akhirnya ada temen tuh, ini dikasih merek dong plastiknya, dikasih ini dong segala macam. Dulu belum ada ya mereknya. Belum, masih polos-polos aja gitu. Jadi Roti Atifanya berproses, saya juga berproses. Oke, ini muncul nama Atifa ini kenapa? Nama anak kah atau siapa? Iya, nama anak. Karena nama Gustin kayaknya Gustin Bakery nggak menjual ya.
Kemarin ada kisah loh terkait dengan nama beliau nih, Gustin Pamungkas. Jadi kita pas bikin surat undangan untuk narasumber kepada Bapak Gustin Pamungkas, kata saya, ini ibu ganti lagi. Iya. Terus sekedar cerita ya, tapi oke lah ya, kita lanjut lagi ya. Sering nama saya sering dikelompokkan di Laki-laki. kaum laki-laki. Iya betul. Mereka tidak kaum tahu, Adam. ini cantik sekali ya. Tahun berapa ini Atifa ini berdiri? 2006. Oh, 2016. 2016. 2016. Sebelum Jadi COVID tahun ini berarti ya? iya, jadi tahun ini 10 tahun. Pas 10 tahun ya, dalam jangka 10 tahun. Dan inilah pemirsa ya, bahwa kita untuk membangun sesuatu tuh memang butuh proses dan juga waktu ya. Bayangkan sebelum Ibu Gustin menerima order, dia sudah malang melintang di kegagalan bikin roti ya. Bantat, gosong, keras dan lain-lain ya. Oh, pantas saja ya, saya sekali bikin roti keras laju down ya. Ternyata memang butuh proses ya. Oke, untuk masalah rasa ya, ini ada berapa rasa yang ada di roti Atifa ini? Variannya sih jujur aja banyak banget. Tapi yang utama kami bikin itu adalah roti dan donat. Gitu. Roti Tapi dan kalau donat varian dari masing-masingnya itu banyak banget. Ada yang base-nya banyak, pasti yang suka tuh coklat sama keju. Tinggal dikembangkan, ada roti sosis keju, ada roti coklat keju gitu, pisang coklat gitu. Best sellernya sih di roti pisang mewah namanya. Wow, mewah ya. Iya, jadi isinya pisang coklat keju ditopping dengan butter. Oke. Iya. Nah, banyak sekali jualan-jualan roti ya yang ada di tempat kita ini. Nah, apa sih kira-kira keunikan atau karakter dari roti Atifa itu sendiri? Oke, kalau ini sebenarnya celetukan dari customer saya di awal dulu ya. Jadi roti Atifa itu lembut dan berlimpah gitu. Jadi itu yang saya jadikan tagline gitu ya, berlimpah rasanya. Untuk donatnya toppingnya melimpah gitu ya, isinya untuk memboloni pun banyak gitu ya. Jadi itu yang kami utamakan untuk produk ya? betul. Jadi kalau orang mau membeli roti Atifa itu dia berlimpah ya, baik itu toppingnya dan lain sebagainya, Minat Muari ya. Jadi kalau Minat Muari pengen makan roti, memang jangan sampai salah beli roti ya, jangan salah tempat, ada di roti Atifa ya. Nanti kita akan tanya-tanya juga masalah di mana sih buatnya dan lain sebagainya, karena kayaknya ini ada tidak hanya di satu tempat tetapi ada di 2 tempat. Tapi nggak tahu juga ya kalau 2026 ini sudah tempat lain lagi, berarti luar biasa teman gue satu ini nih ya. Nah, Tin ya, untuk menjaga kualitas daripada roti ini sendiri, apakah ada tips-tips khusus nih, mengingatkan roti ini kan tidak begitu tahan lama ya? Betul. Jadi yang pertama saya lakukan adalah memilih kualitas bahan yang baik, premium dan pasti halal, pasti halal. Oke, insya Allah kalau sudah produk bahan bakunya sudah halal, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan dalam setiap handlingnya itu ditangani dengan benar gitu ya, setiap prosesnya gitu. Terus bahan baku tuh juga kami secara rutin kami cek kondisinya gitu ya. Kalau itu ada namanya uji organoleptik gitu ya, sesekali diicip gitu, ini apakah masih baik atau enggak, kalau enggak kami bikin. Benar ya. Oke, jadi itu ya, ini memang perlu ya. Untuk bahan baku itu sendiri, apakah Gustin juga kerjasama dengan supplier atau memang ayo sudahlah beli di mana saja lah, yang penting kita sudah mengakui bahwa itu bagus, terus seperti apa nih? Oke. Saya ada dua sistem ya. Jadi yang pertama memang supplier. Ada supplier besar yang supply seperti tepung, gula, susu, telur gitu ya. Itu untuk bahan dasarnya ya. Bahan dasar tuh saya memang ada supplier. Untuk yang lain seperti topping segala macam juga ada suppliernya. Jadi bukan hanya satu supplier tapi beberapa gitu ya. Oke, beberapa. Dan ada juga yang kami beli retail kalau memang kami belum nemuin supplier yang cocok gitu. Pernah nggak sih ketika ada pesanan banyak gitu ya, terus suppliernya kekurangan juga? Ada tempat lain selain itu, selain disebutkan tadi? Oke, kalau yang supplier besar selama ini nggak pernah ada kejadian kekurangan, karena memang mereka selalu stok banyak ya, supply ke banyak toko roti juga. Tapi kalau untuk yang kami beli sendiri, nah itu biasanya kami beli di ada beberapa alternatif toko bahan kue gitu. Oke, nah untuk target pasar nih Tin ya, mengingat ini banyak sekali menu-menunya juga yang kekinian, topping-topping kekinian. Yang target pasarnya sendiri gimana nih? Apakah untuk semua usia atau khusus atau seperti apa? Oke.
sebenarnya target marketnya Roti Atifah ini untuk keluarga. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Jadi beli, makanya kami itu kayak yang ada yang di ujung tuh ya. Kami bikin untuk bulan ini sama bulan untuk selama bulan puasa ya. Jadi ada paket keluarga. Beli satu paket itu hemat. Ya, ada 12 piece itu cuma 29.000 gitu. Ada donat, ada samosa, ada sosis Solo. Itu udah dapat gurihnya, udah ada manisnya gitu. Jadi intinya memang untuk keluarga. Biasanya kan ibu-ibu beli, oh ini untuk anaknya, untuk suaminya sukanya ini, anaknya sukanya yang coklat. Ya ini yang punya saya misalnya rasanya ini, yang gurih-gurih gitu. Jadi memang tujuannya untuk keluarga. Oke, menurut Gustin sendiri ya sebagai owner daripada Roti Atifah ini, gimana nih menurut pendapatmu tentang target daya beli masyarakat ini seperti apa? Oke, memang setiap produk itu pasti ada pasarnya tersendiri ya. Nah, untuk Atifah ini saya sempat dalam kondisi ini sebenarnya mau saya bawa kemana arahnya, mau saya jual kemana, karena banyak sekali roti-roti kayak yang tenda-tenda pinggir jalan tuh ya, roti 10.003, 10.004 gitu, itu kompetitor yang paling terasa untuk saya gitu. Sementara memang roti yang saya ini untuk mungkin level menengah ke bawah, mungkin lebih agak pricey ya untuk mereka ya. Jadi yang saya lakukan adalah membina hubungan dengan beberapa kafe, hotel, dan toko roti yang lain. Itu saya yang bikin produknya, gitu. Saya yang bikin produknya. Jadi kayak saya suplai roti tawar, saya suplai donat, gitu ya. Itu jadi memang salah satu langkah yang saya tempuh gitu ya, daripada saya nguplek aja nih di Red Ocean itu ya, gitu. Ini ngapain saya lah berdarah-darah saya bersaing di sini gitu kan? Saya nggak mau banting-banting harga gitu. Oke, jadi memang itu sudah langkah terbaik ya, mengajarkan kerjasama dengan hotel-hotel dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa hotel-hotel di Lampung ini juga sangat bertumbuh pesat. Betul. Ya. Mengingat bahwa Lampung ini juga sudah menjadi tujuan wisata yang nomor sekian yang ada di Indonesia. Betul. Ya. Dan bisa dilihat dari kuliner kita yang banyak bertumbuh, hotel-hotel juga yang banyak bertumbuh juga. Ini juga pasti dengan adanya UMKM juga makin menyatu nih ya. Nah, jadi Gustin ini sudah melakukan langkah yang sangat cerdas Mina Umar ya, untuk memperkenalkan kembali Roti Atifah kepada konsumen atau pengunjung yang datang ke Lampung ya. Nah, kita tahu ya Tin ya, bahwa sekarang ini sosmed ini kan sangat luar biasa pengaruhnya ya untuk mempromosikan produk-produk kita. Sejauh ini sosmed yang digunakan apa saja nih untuk mempromosikan Roti Atifah? Kami semua pakai ya. semua. Mulai dari Instagram, Facebook, udah pasti WhatsApp ya, kemudian TikTok gitu. Hampir semua platform kami pakai untuk konten, untuk iklan gitu. Oke. Nah, konten yang paling menarik menurut Gustin ya untuk mempromosikan produk khususnya makanan seperti ini. Seperti apa nih konten jenisnya nih? Jenis konten yang menghibur, betul. Jadi jenis konten yang menghibur itu yang pertama. Yang kedua kalau kontennya tentang giveaway, wah itu rame banget. Kontennya akan rame banget, yang komen, akan banget yang interaksi gitu. Dan memang di Roti Atifah ada 2 bulan sekali kami bikin giveaway. Oh iya ta. Dalam jangka berapa? 1 bulan? 2 bulan sekali. Oh 2 bulan sekali ya. Nah di giveaway itu tuh apa saja nih yang bisa didapatkan oleh penonton nih? Contohnya di bulan Januari pemenang giveaway itu 3 orang kemarin. Jadi ada promo bulan Februari, dia dapat 1 paket, kemudian ada uang tunai Rp100.000 per orang, dan ada mini goldnya Atifah, mini goldnya Atifah untuk setiap orang pemenang. Oke, untuk mini gold itu apa jenisnya nih? Logam mulia. Oh, logam mulia, Masya Allah. Keren loh. jadi sangat luar biasa ya Mina Muar ya, untuk mempromosikan usaha kita. Memang kita harus butuh kecerdasan, harus pintar-pintar membaca situasi kondisi pastinya, dan harus bersedia untuk memberikan juga sesuatu yang terbaik untuk konsumen kita ya. Jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan owner Roti Atifah, Gustin Pamungkas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kita masih membahas tentang produk roti Atifa ya. Sekali lagi roti ini lembut dan juga melimpah rasa dan juga topping ya. Seperti Anda yang lihat di layar kaca Anda ya. Ini adalah beberapa produk daripada roti Atifa ya. Banyak sekali macamnya. Ada donat, saya taunya donat sih ya. Kemudian ada nih roti-rotian ya kan. Ada roti seperti ini. Ini namanya roti apa Ibu Gustin? Kami nyebutnya sih roti polosan ya, sebenarnya itu roti bantal. Oh, roti bantal. Iya. Roti polosan ya. Terus ini satu lagi kalau ini saya tahu ini roti tawar. Ya roti tawar rainbow. Oh, roti tawar rainbow ya. Kalau memang dia banyak warna, ada beberapa Iya. warna ya. Jadi roti Atifa ini tidak hanya membuat roti yang melimpah rasa dan juga bertopping, tetapi juga roti tawar ya. Kenapa membuat ada roti tawar juga? Iya, karena ternyata roti tawar ini kan paling simpel. Kalau di rumah itu nyetok roti tawar itu bisa untuk dibikin langsung dimakan ya sama susu, dicelup teh atau kopi gitu ya, atau dipanggang atau dikreasikan dibikin puding roti itu bisa lebih banyak dimacem-macemin gitu, dan memang peminatnya banyak. Oke, ada roti tawar ya. Kemudian ada namanya donat ya. Ini donat apa? Donat biasa, donat kentang, donat apa ini? Donat biasa sebenarnya. Donat biasa. Cuma saking lembutnya orang suka berpikir, oh ini donat kentang ya. Oh gitu. Padahal donat tanpa ada kentang berarti. Iya, ya? betul. Oh ya Allah. Ntar lagi dia mau bikin donat yang lain lagi ya. Entah tuh donat labu, donat kentang, donat apalah. Pokoknya ada idenya ya. Di sini ada kue-kue roti Atifa juga di dalam plastik ya. Mungkin Gustin bisa sebutkan satu persatu ini ya. Kue-kue ini ya. Mungkin kita bisa tunjuk aja kali ya. Oke. Ada roti coklat, ada roti sosis keju, ada roti pisang mewah, ada roti pisang coklat, dan ini juga saya sebelah sini juga ada saya bawa beberapa jenisnya. Beberapa jenis ya. Jadi intinya banyak sekali jenisnya ya. Ada yang mewah ini tadi. Kenapa ada mewah itu? Ada latar belakang penamaan atau memang karena rasanya yang mewah atau seperti apa? Betul, karena begitu dimakan sekali gigit udah mewahnya kerasa. Emang apa sih indikator dari mewah itu? Mewah itu indikatornya sesuatu yang diinginkan ya, sesuatu yang ingin dicapai, terus begitu dimakan tuh bisa dinikmati dengan wah luar biasa rasanya. Oh iya ya, gitu. jadi tidak hanya fasilitas dalam bentuk barang rumah yang mewah ya, tetapi roti juga mewah Minnak Muaria. Ya intinya pasti dia cocok di semua lidah Minnak Muaria. Nah ngomong-ngomong tentang roti Atifa ya, begitu banyak jenis roti yang ada yang diproduksi oleh roti Atifa ya. Emangnya karyawannya ada berapa Bu? Karyawan saya untuk saat ini antara 9 sampai 10 ya. 9 sampai 10. Iya, memang nggak banyak gitu, karena kayak misalnya untuk pekerjaan yang bisa saya berikan pada vendor, saya berikan pada vendor kayak seperti konten segala macam itu. Untuk kelola sosmed saya tidak ada karyawan sendiri, tapi saya berikan pada vendor gitu. Oh gitu ya, jadi memang sudah berbagi Iya, ya. betul. Nah dari ke-9 karyawan itu apakah itu semuanya tetangga, keluarga atau ngambil orang dari luar atau seperti apa nih Bu? Oke, ceritanya kalau karyawan saya pertama kali itu adalah tetangga ya. Saya sempat setahun, dalam kurun waktu 1 tahun tuh saya bikin sendiri roti gitu ya. Cuman lama-lama yang badan yang saya pikir sehat-sehat aja gitu ya, dengan aktivitas saya pagi sampai malam saya kerja, malam sampai pagi saya bikin roti gitu ya. Saya pikir saya sehat-sehat aja, ternyata tidak gitu ya. Sampai suatu saat ada tetangga saya kenalin, Bu itu ada anak mau kerja gitu kan. Dari situ ini yatim piatu, dan sebenarnya dia itu salah satu big why saya kenapa saya terus usaha roti ya gitu ya. Jadi saat down terus saya pikir udahlah saya tutup aja nih usaha gitu. Cuma saya berpikir ini anak mau kemana kalau Iya, saya tutup? bener. Dia apakah kerjaan memang mungkin dia bisa dapat di mana aja Iya, ya. betul. Tapi apakah dia nantinya akan diperlakukan dengan baik dengan pemilik usaha yang berikutnya segala macam. Jadi enggak deh, saya kayaknya harus bertahan gitu. Dia soalnya dia juga menghidupi adik-adiknya. Dia yatim piatu dan menghidupi adik-adiknya Masya gitu ya. Allah. Jadi itu salah satu ini saya bertahan. Nah, tapi kalau yang lain banyak kalau banyak tuh dari
saya buka lowongan. Oh, buka lowongan, ya. Buka lowongan, Udah, terus mereka melamar pekerjaan. Udah profesional banget Bina Waki ya. Jadi tidak hanya seorang yang berhasil dan sukses yang bisa kita jadikan inspirasi, tetapi Bu Gustin juga menjadikan anak buah dia sebagai sosok inspirasi juga untuk tetap bertahan ya. Dengan cerita dari karyawan ini tadi, gimana supaya dia tetap bertahan bekerja dengan Bu Gustin, dan dia pun tetap semangat untuk tetap usaha ini harus tetap ada ya. Nah, ini dari 10 karyawan, apakah ini dibagi-bagi pekerjaan mereka? Ada yang tukang ngaduk, ngadon, ada yang tukang weight topping, atau seperti apa nih Bu Gustin? Betul, di produksi itu ada 4 orang dan pekerjaan itu sebenarnya dikerjain bareng-bareng. Cuman saya membaginya untuk PIC, ada PIC-nya ya. Jadi kalau untuk yang jajan pasar PIC-nya si A, untuk donat PIC-nya si B, untuk roti tawar si C, untuk si roti manis si D. Itu PIC dia yang bertanggung jawab. Jadi apapun masalah, kendala, segala macam saya nanya ke dia, walaupun mungkin pembagian pekerjaan dilakukan bersama gitu. Itu untuk diproduksi. Kemudian kami juga ada di admin, ada yang di toko ya, jaga toko gitu. Oke, ini kan ada jajanan pasar juga ya. Betul. Ini by Roti Ativa juga. Betul. Oh, kirain kerjasama dengan teman-teman owner yang lain ya, yang memang khusus mengerjakan jajanan pasar ya. Tetapi ternyata produknya Roti Ativa juga ya. Ih, dijamin pasti bangi Bina Waki ya. Oke, Tin, lanjut ya. Jadi terkait dengan kerja-kerja teman-teman karyawan ini tadi, ternyata memang sudah dibagi-bagi ya. Betul. Nah, untuk membuat adonannya sendiri ya, ini apakah ownernya langsung atau memang ilmunya sudah diturunkan kepada teman-teman karyawan atau seperti apa? Mengingat itu tadi ya yang seperti Gustin sampaikan bahwa tidak selamanya badan kita sehat dan sebagainya. Nah, seperti apa nih? Iya. Jadi sejak saya punya karyawan, memang saya kasih resepnya. Gitu. Saya kasih resepnya, mereka mengolah sendiri sampai dengan saat ini gitu. Saya nggak mau repot-repot. Kayak istilahnya saya masuk ke ruangan khusus, saya bikin racikan roti, enggak banget gitu ya. Iya, jadi mungkin resep bisa ditiru, resep pun banyak di internet, tapi action orang kan beda-beda. Betul. Ya, action orang beda-beda, rezeki orang beda-beda gitu. Jadi saya nggak khawatir gitu. Jadi memang resep saya kasih aja. Kasih aja ya, percaya toh kalaupun besok lusa mereka sudah tidak bekerja sama Gustin kan bisa buka usaha sendiri. Betul. Insya Allah rezeki juga tetap ngalir ke Gustin dan juga pahala juga ya, mentransfer ilmu juga seperti itu ya. Nah, untuk tempat ini di mana lokasi produksinya dan juga ada di mana nih tempat untuk tokonya? Iya, jadi ada 2. Yang pertama itu tempat produksi, depannya kami gunakan untuk display toko gitu. Jadi memang di situ lebih sibuk untuk produksi gitu ya. Terlebih lagi sekarang banyak orderan MBG ya. Jadi MBG dengan segala pro kontranya itu ada efeknya buat kami gitu ya. Jadi untuk produksi di situ depannya display itu di Jalan Pajajaran, daerah Gunung Sula. Mapnya toko Roti Ativa. Kemudian untuk satu lagi ada corner ya, Ativa Corner. Itu toko aja. Itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 133. Mapnya Roti Ativa Corner. Oke, saya tertarik dengan ngebahas tentang MBG tadi ya. Kita agak-agak melipir sejenak tentang MBG ya. Memang MBG ini banyak sekali melibatkan teman-teman baik itu petani, nelayan, kemudian UMKM ya. Nah, keterlibatan Roti Ativa itu sendiri di MBG seperti apa? Oke, jadi kami nerima orderan dari MBG, tapi kalau saya jujur yang masih masuk hitungannya ya. Jadi kalau misalnya ditawar terlalu murah pun saya nggak mau, karena ya roti mau gimana gitu. Ini kan urusannya mencerdaskan generasi bangsa gitu ya. Jadi saya dibikin murah segala macam saya nggak masuk. Terus karyawan saya juga kalau ngerjain MBG itu udah pasti lembur. Jadi kan cost-nya pun lebih banyak gitu ya. Jadi untuk ngerjain MBG gitu ya, kami ada roti yang sering itu roti tawar dengan roti manis. Roti tawar dan roti manis. Oke. Jangan-jangan roti tawar yang suka anak saya bawa pulang tuh dari Roti Ativa kayak. Oke, jadi memang ada keterlibatan juga ya, dan mungkin juga teman-teman UMKM yang lain juga banyak juga yang terlibat di MBG itu betul. Ya. Tapi betul kata Agustin, selagi itu masih bisa diajak kompromi, yang penting kita nggak akan rugi, nggak mau rugi juga kan. Hayo kita sikat ya. Nah, menghadapi kompetitor nih, banyak sekali kan teman-teman yang buka usaha tentang roti ya, bahkan roti ini juga menjamur juga ya. Apakah tidak khawatir Gustin untuk collab, bangkrut atau tersaingi atau seperti apa? Nah, kalaupun iya ada kekhawatiran itu, ada trik khusus nggak supaya tidak seperti itu?
Itu tadi saya udah start duluan untuk menjalin kerjasama dengan yang tadi kafe, hotel ya, toko roti lain. Jadi toko roti lain tuh memang kalau roti tawar itu kan perlengkapannya sedikit beda dengan roti manis. Kalau roti manis mungkin lebih simpel. Kalau roti tawar itu dia sedikit beda. Nah, beberapa toko roti itu saya yang supply roti tawarnya gitu dengan merek mereka. Oh, dengan merek mereka ya. Itu udah lah yang penting. Gak masalah. Sama-sama Yang penting produksi. cuan. Iya. Harga mereknya siapapun juga. Iya, betul. Iya kan. Nah, sampai saat ini terhadap penjualan ya. Ini penjualnya per packs atau per box seperti per kotak seperti ini atau Iya, seperti apa beda-beda nih? ya. Kalau roti manis itu per piece ya, per satuan gitu. Tapi kalau kayak paketan atau donat dan bomboloni itu biasanya per box. Oke. Kami ada Untuk harga yang per piece itu berapaan? Roti manis start from 5.000 sampai dengan 12.000 untuk saat ini. Murah ya ampun, bisa untuk sekeluarga ya kan, bisa buat stok sahur masuk. Bentar lagi puasa, stok sahur nggak sempet nih, kira-kira mau bikin sahur ya kan. Bener. Stok roti. Oke, terus kalau donat kami per box ya, ada mulai 12.000 untuk 3 piece untuk bomboloni. Bomboloni ya. Tapi ini 12.000. rasanya manis semua ya. Bomboloni manis. Dulu kami pernah bikin varian gurih ya. Tapi saya nggak keluarin lagi. Jadi Kenapa? sebenarnya bukan karena konsumen Nggak mau. kurang antusias atau enggak, tapi kami belum menemukan sistem pemasaran dan operasional yang baik untuk penyajian produknya. Oke, nah untuk membuat produk-produk yang baru, misalnya nambah lagu gini, besok mau bikin ini lagi itu berdasarkan feeling dari hati bahwa target pasar menginginkan seperti ini loh konsumen, atau memang ada masukan-masukan dari konsumen, bikin sih yang ini, bikin sih yang itu, atau seperti apa? Jujur untuk memperbanyak varian produk itu biasanya justru dari permintaan konsumen, kebutuhan gitu konsumen. Mereka bilang, Mbak mau sih roti yang kayak gini, Mbak mau dong roti yang kayak gini gitu. Atau ada permintaan konsumen, aku mau jualan ini nih contohnya roti bantal nih ya. Ini polos, dalamnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Dia awalnya itu karena sebuah dia bukan kafe, itu lebih ke toko, kedai kopi. Nah, tapi bukan kafe ya, dia kedai kopi biasa. Terus bilang, Mbak, aku tuh butuh loh paketan roti untuk aku paketin sama kopi untuk menu sarapan. Nah, gitu. Tapi yang murah aja, Mbak. Memang cuman buat teman ngopi aja gitu. Akhirnya itu polosan. Akhirnya saya jual dan banyak juga ternyata untuk keluarga tuh nih ya, untuk mertuanya, untuk suaminya itu kita buat pagi ngopi bareng, sore ngeteh bareng gitu. Aku lagi ngehayal ya, ngebayangkan selesai podcast kan ada kopi minum tuh di atas meja, langsung dicelup. Ya Allah bangi nih han minakmu akhi ya. Oke, sampai sejauh ini seperti apa nih ya dukungan pemerintah yang sudah Agustin rasakan hingga saat ini? Apakah ada dukungan atau tidak sama sekali? Oke, dukungan yang paling terasa pertama kali itu waktu ada kolektif untuk pengajuan izin merek. Jadi Ativa ini sudah haki ya, haki. Pertama izin merek, kemudian waktu pengurusan halal. Nah, pengurusan halal itu juga sangat kooperatif ya, petugas yang bekerja yang membantu kami gitu sangat kooperatif sampai keluar untuk sertifikat halalnya. Kemudian PIRT itu juga saya ngurus tapi koordinasi sangat baik gitu. Oke, ya, berarti memang dukungan pemerintah sangat luar biasa. Betul. Ya. Untuk bazar-bazar? Bazar sih sebenarnya itu keputusannya, tinggal mau ikut atau enggak gitu ya. Pemerintah sudah memfasilitasi ya benar. Cuma kadang-kadang karena tenaga kerja kami terbatas ya, jadi saya sedikit mengurangi karena untuk produksi pun lagi sibuk itu kami ngerjain maklon yang tadi ya saya ceritain, jadi nggak begitu banyak ikut bazar. Oke, ya untuk tantangan-tantangan yang dihadapi apa saja nih kira-kira yang dihadapi oleh Roti Ativa sendiri? Tantangan udah jelas kompetitor ya kan, itu tantangan. Terus gimana mengelola karyawan, ya, karyawan keluar masuk misalnya. Tapi alhamdulillah kalau di Ativa sedikit turnovernya rendah gitu ya. Tantangan itu sama di penjualan ya, pasti di marketing gitu. Oke. Nah untuk penjualan ataupun marketingnya ini di mana nih supaya penonton kita atau pemirsa kita langsung cus gitu pesan rotinya di mana? Oke. Kami
ada dua versi ya, online dan offline ya. Online-nya seperti di platform yang kayak nyebut merek boleh? boleh. Di GrabFood, GoFood gitu ya. Itu seperti itu bisa ada ya. Roti Atifa ada di kedua cabangnya ada semua gitu ya. Kemudian bisa langsung WA juga ke nomor HP admin itu kalau mau fast respon ya di 0853 6666 93008. Nah, 0853 666 93008. Nah, itu nomor HP admin. Fast respon pesen tinggal kirim gitu. Atau kalau offline-nya ya itu tadi di toko-toko kami itu. Di toko-tokonya yang tersedia ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Gustin ya. Apa nih kira-kira yang ingin disampaikan Gustin kepada konsumen dan juga teman-teman kompetitor? Silakan. Konsumen dan teman-teman kompetitor. Untuk konsumen selalu ingat Atifa kalau mau beli untuk keluarga ya, untuk berlibur, untuk makan-makan bersama gitu kan ya. Kalau untuk kompetitor ya, ya ini untuk sebenarnya mungkin untuk teman-teman usaha yang lain gitu ya. Saya ini sebenarnya podcast saya yang keempat ya, dan hampir di setiap podcast saya menyampaikan ini gitu ya. Nah, dalam dunia usaha itu kan pasti ada naik turunnya. Betul. Nah, pada saat turun gitu ya, jangan pernah sekalipun menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan Tuhan. Betul. Karena orang yang paling berpotensi untuk merusak mimpi adalah diri kita sendiri, gitu. Diri kita sendiri yang paling berpotensi. Jadi kalau kita udah putus asa, udah selesai deh semua mimpi yang kita bangun selama ini, gitu. Oke. Jadi inilah Mina Moria pesan Anja Gustin Pamungkas sebagai owner Roti Atifa bahwa manakala kham kada mulai turun, doya semangat kham atau jumlah pembeli atau segala macam, kham dang pernah nyalahkan Tuhan yo. Tapi itu Tuhan aja mula rezeki ko aja nyemak ko dang ya. Salah kon diri tenggalan ya. Kado jasan geluk kham bangkit Mina Moria. Nah, Mina Moria mudah-mudahan obrolan kham di kesempatan kani sinji nayah manfaat nih ya. Gue Mina Moria mungkin punya keinginan untuk buka usaha tetapi lagi nantilah jangan ditunda-tunda, cepet gercep ya. Karena kita tidak tahu kesempatan rezeki tidak akan pernah datang berkali-kali ya. Jadi kalau udah punya keinginan tancap gas ya. Terima kasih Bu Gustin. Sama-sama. Lancar terus usahanya. Amin. Ya. Roti Atifanya mudah-mudahan nanti buka cabang-cabang di tempat-tempat yang lain ya. Tidak hanya di Kota Bandar Lampung tetapi juga di kabupaten kota bahkan di seluruh Indonesia. Amin ya Sukses robbal selalu alamin. Untuk RRI. Terima kasih. Sama-sama. Sampai bertemu moloh di lom acara podcast berikutnya. Sekian doa Susi Ratu Belia Jemaah Gustin Pamungkas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.